Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Kalau saja aku masih punya kesempatan yang sama, atau semua yang pernah terjadi bisa terulang lagi. Tapi ternyata kesempatan yang ada hanya sekali. Sampai kini masih kutunggu datangnya keajaiban yang mungkin saja bisa memberiku waktu satu kali lagi. Seandainya masih bisa ku dapatkan sekali lagi, satu kali lagi. Masih tertunda dan belum semua ku katakan. Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan isi hatiku yang belum ku sampaikan. Tak semudah itu keinginan bisa terjadi. Tapi ku berharap semoga masih ada kesempatan sekali lagi. Masih tertunda dan belum semua ku katakan. Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan isi hatiku tentang hatiku. Oh, masih tertunda dan belum semua ku katakan. Biar ku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semuanya, harus kau dengarkan isi hatiku yang belum disampaikan. Ku sampaikan. Aku sampaikan. Hey. Thank you RRI Live Music, luar biasa. RRI Live Music di RRI Net. Kembali lagi di live musik RRI Net produksi RRI ND, dan malam ini kita kedatangan musisi-musisi lokal asal Kabupaten ND. Mereka datang dari berbagai latar belakang, selera musik yang berbeda, genre yang berbeda. Tapi malam ini mereka berkumpul dalam satu nama, yaitu Top 40 Band. Sudah bersama live musik RRI Net produksi RRI ND malam hari ini teman-teman dari Top 40 Band. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Apa kabar? Sehat ya? Baik-baik. Baik-baik ya? Maksimal, fit. Maksimal. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama teman-teman dari Top 40 Band malam ini. Kira-kira 1 jam ke depan kita akan cari tahu bagaimana perjalanan musik mereka, siapa saja yang menginspirasi mereka dalam bermusik, bagaimana harapan-harapan mereka, kemudian juga insight mereka dalam
bermusik. Saya akan perkenalkan satu-satu teman-teman dari Top 40 Band dari yang paling kanan dulu nih. Bisa diperkenalkan dulu siapa namanya? Oke, baik, terima kasih. Nama saya biasa dipanggil Lois. Lois. Ya. Oke, Lois Dipanggil Lois. di apa alat musiknya yang dimainkan? Lebih kalau di musik ya keyboardist. Keyboardist ya. Keyboardist. Sekarang kayaknya sudah bergeser ke sequencer. Oke, keyboardist dan juga sequencer ya. Selanjutnya Oke, halo saya Andra. Andra, suaranya bass sekali Andra ya. Ini kentara vokalis ini ya. Iya, iya. Andra di vokal. Siap. Oke, kemudian Oke, selamat malam. Saya Noel. Saya pada gitar. Noel pada gitar. Jadi mungkin teman-teman yang ada di ND tidak asing lagi ya dengan wajah-wajah mereka. Mereka sudah melanglang buana di dunia musik ND, tampil dari panggung ke panggung dengan berbagai formasi ya. Berbeda-beda formasi. Kita mundur ke masa lalu dulu. Momen awal kalian mengenal musik. Bagaimana momen awal kalian mengenal musik? Dari kapan kalian jatuh cinta dengan musik? Dari Andra dulu. Jadi kalau saya itu mulai suka musik waktu SD. Kebetulan kakak di rumah tuh sering setel lagu atau putar lagu zaman-zaman Bon Jovi, Mr. Big. Tapi kayak itu kan sering setiap hari sore, pagi diputar terus. Jadi kita dengar-dengar, akhirnya weh enak juga nih musik. Tapi mulai langsung jadi pelakunya itu sudah di zaman kuliah sih. Oke. Jauh lah dari rentang SD sampai ke kuliah baru jadi pelaku. Tapi memang kena racunnya itu dari SD itu ya? Iya. Dari kakak ya? Iya kakak. Dan genre musik yang waktu kuliah itu setelah mulai terjun ke musik itu memang genrenya sama dengan waktu SD itu yang sering didengar? Iya hampir-hampir mirip. Alternatif, pop rock gitu-gitu. Oke. Kalau Luis dari kapan? Kalau saya sendiri musik itu memang sudah dengarnya dari zaman-zaman SD, tapi terjun bermain musik belum masih proses belajar itu ya semuanya dapat dari zaman waktu SMP karena mungkin fasilitas yang disiapkan sekolah juga ada, jadi mulai kebentukin dari situ. Sampai serius Pak untuk bermain di musik ya kebentuk lagi ditempa lagi di saat kuliah. Ya, di situ kenal sama teman-teman, sudah mulai main-main di kafe. Nah, dari situ Kuliah di mana berlanjut. waktu itu? Dulu saya di Jogja, Di Jogja, Yogyakarta ya. Ya ada juga banyak yang bilang kalau di Jogja itu kan memang tempatnya kita dibentuk sih sebenarnya di situ. Ya. Banyak musisi. Kota musik ya? banyak musisi di situ yang dibentuk di situ. Ya seperti begitulah perjalanan. Oke. Ya. Dan belajar keyboardnya mulai kapan itu? Kalau belajar keyboard itu sedikit flashback, memang dulu basicnya memang drummer dulu. Oh, Dulu drummer, hanya memang lebih kecintaan ke piano itu kan mulai terbentuk tuh pas SMA dulu. SMA mulai serius medan tempur baru sih. Dapat mainan baru ya? Mainan baru. Kalau Noel? Kalau saya suka musik dari kecil. Kebetulan almarhum mama sering buka-buka musik, jadi sudah suka dengar musik zaman-zamannya. Tahu tuh orang tua Ebit G. Ade zaman itu. Tahun-tahun berapa itu kira-kira? Tahun 80-an. 80-an ya. Jadi yang musisi yang didengar awal-awal itu musisi 80-an ya? 80-an. Tommy J bisa. Ya karena berhubung kita punya Brody. Jadi berhubung nenek moyang kita bukan seorang pelaut ya. Jadi Nenek moyangnya seorang musisi. nenek moyang, nenek opa juga main musik, jadi mungkin ada darah-darah tuh. Nah terus untuk belajar musik sendiri, saya awalnya sama seperti ini Om Louis, belajar drum dulu. Drum, sukanya main drum. Bukan belajar, sebenarnya sukanya karena anak SD gitu kan senang pukul-pukul gini. Nah setelah itu pas SMP, pindah kan SMP ke Larantuka, belajar gitar di situ karena ujian EPTA, zaman itu kan EPTA NAS itu kan wajib harus bisa main gitar.
Kalau tidak Kesenian ya? kesenian, kalau tidak lulus mereka ancam lah. Akhirnya sebenarnya terpaksa belajar main gitar. Ancaman positif. Belajar gitar itu gara-gara terpaksa. Terpaksa sebenarnya karena takut tidak lulus SMP. Jatuh cinta tuh kapan? Setelah belajar. Setelah belajar akhirnya balik lagi ke ND, masuk ke SMA 1, mulai ketemu teman-teman, mulai belajar ngulik-ngulik, akhirnya keterusan sampai sekarang. Akhirnya jatuh cinta sama gitar. Akhirnya jatuh cinta, terus sempat SMA di sini gagal, terus pindah Bali kan, lanjut SMA di Bali, itu ketemu teman-teman sana, mulai ajak ngeband. Terus siapa satu musisi atau performer yang benar-benar membentuk cara Luis, Andra, Noel bermusik? Kalau untuk performer, saya lebih ke solois, misalkan instrumen, khususnya instrumen musiknya. Kalau yang lokal-lokal saja, kalau yang lokal itu lebih ke Mas Indra Lesmana. Mengagumi dia, tapi memang secara karyanya dia. Ada poin penting yang kita mungkin ambil dari dia, mungkin berkarya, ya. Dia juga jago main keyboard ya? Ya. Jago banget. Jago. Oke. Oke. Itu sih yang bisa jadi panutan untuk saya sebagai session player keyboard kan. Ya. Kalau Andra? Kalau saya untuk lokal, saya cukup yang banyak mempengaruhi saya itu paling awal itu Slank. Slank. Iya, jadi karena awal-awal tuh saya dengar Slank itu cukup lama. Jadi dari album pertama sampai di album Rotupis satu-satu. Nah, itu terakhir itu lama sekali saya dengar Slank. Jadi, sampai hafal. Ke belakang baru mulai dengar yang lain-lain. Begitu. Untuk kalau lokal banyak yang mempengaruhi saya itu Slank. Di Slank lebih ke kakaknya, bim-bimnya atau siapa? Atau secara Ke vokal sih. Vokal ya? Sama materi lagunya mereka sih. Dari Jadi itu yang membentuk Andra, karakter bermusik Andra ya? Siap. Dari Slank. Iya. Itu dari lokal, dari luar ada juga? Dari luar macam-macam sih. Macam-macam. banyak sih. Iya. Yang paling sama kalau saja? paling suka sih Radiohead. Kalau Noel? Kalau saya untuk lokalnya ya sama seperti Om Andra, Slank, sukanya Slank Slank. juga. Slangnya di siapa yang disukai? Personilnya Abdi? Saya Slank formasi ya? formasi lama yang Pai, masih sama Pai. Oh, masih sama Pai. Suka sama Bongki ya? Pai Bungki. Suka sama gaya mainnya tuh. Terus produksinya juga bagus dia. Kalau dari luar ya sukanya gitarisnya Beatles, George Harrison, sama Nirvana, Kurt Cobain. Paling itu untuk referensi. RRI Live Music di RRI Net. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, sama kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam.
Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai rambut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa. Sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang, rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Yeay. Thank you, luar biasa RRI Live Music. RRI Live Music di RRI Net. Di bawah sinar bulan-bulan ku menunggu satu kisah yang ku jalani bersamamu. Keindahan dalam bercinta tidaklah mudah. Cinta membutuhkan ketulusan dan pengorbanan. Satu keagungan cinta tak terpadamkan. Mengapa semua ini harus terjadi? Oh, ku tanya hatimu, benarkah dirimu masih mencintai aku? Bukankah dahulu kaulah yang menunggu pernyataan cinta dariku?
hasratmu, benarkah dirimu masih membutuhkan aku? Bila tak berubah, bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Keindahan dalam bercinta tidaklah mudah. Cinta membutuhkan ketulusan dan pengorbanan. Satu keagungan cinta tak terpadamkan. Mengapa semua ini harus terjadi? Oh, ku tanya hatimu, benarkah dirimu masih mencintai aku? Bukankah dahulu kaulah yang menunggu penyataan cinta dariku? Ku tanya hasratmu, benarkah dirimu masih membutuhkan aku? Bila tak berubah, bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Benarkah dirimu masih mencintai aku? Bukankah dahulu kaulah yang menunggu penyataan cinta dariku? Tanya hasratmu, benarkah dirimu masih membutuhkan aku? Bila tak berubah, bicara padaku, kepastianlah yang ku tunggu. Oh, kepastian yang ku tunggu. Oh, hey. RRI Live Music di RRI Net. Kita masih bersama di live musik RRI Net, produksi RRI ND. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari teman-teman Top 40 Band. Bagaimana menurut Anda, pendengar dan pemirsa RRI Net? Keren kan ya? Mereka punya musikalitas yang tidak diragukan lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di live musik RRI Net malam ini. Ini tentang karya. Teman-teman sudah pernah atau sudah bikin lagu sendiri atau belum? Sampai dengan saat ini. Oke, kalau saya sendiri di 2012 pernah bikin beberapa lagu, sempat produksi juga. Terus saya kan orangnya apa ya? Cepat bosan tuh. Cepat bosan. Kemudian dengar iya, kemudian. Dengar lagu sendiri, kayaknya masih kurang enak nih. Jadi berangkat dari situ untuk mau buat karya berikutnya, jadi sudah malas. Apalagi kalau bikin lagu kan kita butuh makan waktu banyak. Oh, pikir ini itu, kepala sakit juga. Akhirnya sudah stop. Gitu ya. Biasanya kalau bikin lagu, ide awalnya itu dari mana tuh? Spontan sih abang. Spontan. Uhui. Iya, uhui. Kadang lagi lihat apa, tidak pakai konsep sebenarnya, tidak perlu harus begini begitu. Datang secara tiba-tiba tuh. Ya, tiba-tiba lewat di kepala begitu ya. Tidak harus pengalaman pribadi. Berawal dari Facebook baru. Oke. Kalau datang secara tiba-tiba. Tapi itu biasanya dari pengalaman pribadi juga atau dari keresahan-keresahan yang Anda rasakan akhirnya bikin lagu Ya nanti ada komparasi ke situ. Misalnya berawal dari ide yang
muncul tiba-tiba itu, terus kita buat, misalnya saya buat lirik dulu, terus ada mentok, kaitkan dengan misalnya kita punya cerita yang kemarin-kemarin, ya begitu sih Abang. Biasanya kalau buat lebih dulu liriknya atau Saya biasa buat lirik dulu. lirik dulu ya? Lirik dulu. Baru cari nadanya? Baru cari nadanya. Oke. Kalau Luis sudah pernah bikin lagu juga? Puji Tuhan kalau untuk karya tuh mungkin salah satunya kemarin lewat RRI sempat masuk Gusti Senda. Oke, oh iya di Musik Planner ya? Musik Planner, dua-duanya masuk. Kebetulan. Dua-duanya satunya judulnya Edelweiss, Kelimutu, Gadis Penenun. sama Gadis Penenun. Tidak sangka sih punya karya, maksudnya karya itu sudah dibuat lama. Sudah dibuat lama, tidak tahu mau diarahkan kemana. Sudah disimpan saja di file komputer. Mungkin punya karya itu punya kekuatan sendiri ya. Akhirnya ketemu jalannya sendiri. Toto ikut ajang dikasih tahu, oh ini tembus, puji Tuhan syukur dua-duanya masuk. Itu sih sejauh ini berkarya masih tetap untuk karya-karya pun sebenarnya ada beberapa sudah sempat dirilis, hanya memang lebih ke garap punya orang sih. Ya, Tunggu ada orderan. Tunggu order. Tunggu orderan ya? Iya. Ya kalau ada pesanan ya kita garap. Kalau tidak ada? Karya sendiri ya sampai sejauh ini sudah punya Sudah ada album beberapa sih. ya? Iya. Oke. Dan itu biasanya kalau Luis lagunya apa yang dibikin duluan? Musiknya atau liriknya duluan? Kalau saya sih lebih ke, karena memang berjalan karya ini kan beberapa orang terlibat kan teman-teman. Jadi on the spot saja, kadang teman datang dia punya ide apa direkam dulu nih. Kadang ide hari ini kan nggak sama dengan yang akan datang. Jadi akan datang ya. sesuatu sebenarnya ide yang kita punya hari ini sudah direkam di HP, ada waktu di translate ke komputer. Jadi sudah kita kerjanya tuh memang per tahap. Oke. Ya di kasus lagu yang 2 ini masukin memang prosesnya cukup panjang, tapi memang ya setiap lagu punya jalannya masing-masing sih. Oke. Baik. Halo Noel. Apakah lagunya tunggu ada project juga atau Kalau saya hampir sama dengan Om Louis. Ini untuk lagu sendiri ada, tapi ya tidak meledaknya. tidak meledak? Kenapa Jangan. tidak meledak? Meledak. Sumbunya mati. Sumbunya mati, sumbunya basah. Sumbunya basah. Sumbunya basah. Full habis. Tapi Jadi, sudah ada beberapa lagu yang dibuat. sudah ada. Lagu daerah atau lagu Kalau untuk lagu daerah sendiri sih tidak? Ya? tidak. Lebih. Tapi dulu pernah bikin mini album sama Tute Parmantara. Itu genrenya apa waktu itu yang dibikin? Kita lebih ke indie, kayak band indie label, kayak Lagu-lagu musik pop apa slow rock. ada popnya, campur-campur, apa all around. Itu apa? Kalau bikin biasanya apa duluan? Musik atau lirik duluan? Kalau saya biasanya musik, bikin musik duluan. dulu, ada ide kayak intronya kayak gini itu. Habis setelah itu baru liriknya. Kadang dapat liriknya, bikin liriknya dulu, baru nanti baru buat musiknya. Disesuaikan sama tema lagunya. Jadi tiap orang ini beda-beda ya. Iya. RRI Live Music di RRI Net. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyian, sadarkah aku ingin berjalan dalam kehampaan terdiam, terbata, semua dalam keraguan, aku dan semua yang terlalu
kita. Aku kan menghilang dalam pekan malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi sempurna. Aku dan semua yang terluka karena kita. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi sempurna. Dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi sempurna. RRI Live Music di RRI Net. Aku tak mengerti apa yang ku rasa, rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu, telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa, dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat temu seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami si hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku.
Oke. RRI Live Music di RRI Net. Kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Top 40 Band. Nah ini tentang iklim bermusik ya, di Kabupaten Ende. Menurut teman-teman sendiri nih, iklim bermusik di Ende sekarang ini lagi berada di level yang mana? Apakah stagnan atau iklim bermusiknya sudah bagus atau malah menurun? Dari Anda Oke, kalau menurut pengamatan saya, sebagai seorang pengamat. siap. Kalau yang kita lihat sejauh ini untuk perkembangan dari teknologi apa segala macam untuk dibandingkan dengan awal-awal dulu kita main, memang ada banyak kemajuan ya dari kayak dari equipment, dari SDM segala macam. Itu banyak kemajuan, apalagi sekarang sudah masuk ke era digital kan. Ya. Banyak sekali kemajuan. Tapi kalau untuk Iklimnya sendiri. iklimnya untuk permain band sebenarnya kalau menurut saya itu ada sedikit kemunduran. Karena dulu awal-awal kita ngeband di Ende, itu Ende jadi salah satu kota yang diperhitungkan di Flores ya. Jadi barometer lah ya. Ya jadi barometer musik di Flores. Bahkan bisa kalau bilang sampai Kupang juga ya masih bisa diadu lah. Tapi sekarang ini mulai dari beberapa tahun terakhir nih, untuk gawean yang band sendiri ini hampir tidak ada. Untuk kayak acara-acara di outdoor stage Kayak itu. festival musik. gitu ya. Festival musik apalagi. Itu hampir-hampir tidak ada sudah. Lebih banyak kayak hiburan-hiburan biasa kayak elektron gitu. Jadi untuk full band nih memang Iya, hampir-hampir jarang. ya kurang sekali. Kecuali kalau ada event-event tertentu. Iya. Atau mungkin ada acara-acara nikah mungkin ya yang menggunakan live musik full band ya. Siap. Wedding gitu ya. Siap. Ya. Tapi kalau menurut saya pandangan untuk, kalau saya dari dulu kan memang materinya dengar memang asli di band. Jadi kalau orang kadang memandang band itu, ini menurut pandangan pribadi ya. Iya. Kalau band itu, jadi sebenarnya ada yang konsep, sebenarnya mereka ini penyanyi solo. Tapi dengan format band. Oke. Jadi banyak yang punya persepsi itu band sebenarnya. Tapi sebenarnya band itu berbeda dengan penyanyi solo yang dengan pakai Ada pengiringnya. ada full pengiringnya dengan band begitu. Sebenarnya beda dari materinya, dari contohnya kalau saya sebagai penyanyi, dari teknik vokalnya beda antara solois dengan penyanyi band itu beda. Ya. Orang yang solois itu lebih ke teknisnya. Oke. Kalau band tidak terlalu butuh banyak teknisnya. Lebih ke performance ya. Lebih ke ini, ke karakter. Karakter ya. Ya. Contohnya Begitu, kayak kakak slang gitu Ya, siap. Oke. Kalau Kakak Luis? Kakak Luis punya pandangan apa ini soal iklim bermusik di ND? Kalau dari saya sendiri memang untuk melihat iklim bermusik di ND ya saya juga belum terlalu lama juga sih di ND. Karena Sebelumnya di mana? sebelumnya di Bali. Oh di Bali. Ya, di Bali. Melanglang Buana ya. Melanglang Buana. Dia yang memutuskan untuk pulang, jadi ya sedikit banyak juga lihat iklim bermusik di ND memang itu mungkin keterbatasan event-event. Sebenarnya teman-teman ada di sini kan memang untuk secara individual teknik skill tuh memang tidak bisa diuji lah. Nah, hanya memang keterbatasan ruang dikasih kesempatan ke situnya yang kurang. Itu yang memang kalau untuk perkembangan seperti Om Andra bilang secara upgrade teknologi mungkin ya banyak sedikit banyak ada kemajuan lah sekarang. Jadi ya mungkin era digital sekarang kan sedikit tidaknya kita bisa membedakan ketika misalkan ada band dari ibu kota datang nih. Kan kita di situ kita bisa lihat perbedaan jauh sekali kan dari segi equipment yang mereka bawa terus jadi benar-benar kita dikasih pelajaran saat itu lihat oh ini nih layaknya bermusik. Sudah apalagi sudah main sistem tiketing, jadi bermusik itu memang sudah di levelnya kita menghibur orang kan. Yeah. Jadi di situ banyak belajar sih memang minimal sebisa mungkin kita pressing ketertinggalan kita dengan teman-teman yang dari luar. Kenapa sih kita tidak bisa? Era digital dan sekarang kan untuk belanja-belanja equipment kan sudah bisa kita dapatkan. Online ya? Online kan sudah mudah. Dulu kan aduh apa-apa semuanya belinya di mana sekarang kan mudah punya budget ya. Yeah. Namanya bermusik harus investasi kan, Yeah. harus rugi dulu. Ya. Oke, dan itu Luis sudah lakukan itu ya? Investasi dulu.
puji Tuhan mungkin berjalan pelan, untuk pribadi, kalau saya pribadi sih untuk kemajuan diri sendiri dulu, selalu merasa tidak puas nih, maksudnya kok kadang lihat dari event ke event, kadang ada dari bintang tamu dari luar datang, orang Pemda undang dari kita di situ kadang lebih ke lihat suguhan mereka sih, kok bisa sejauh ini mereka dengan kita. Apa sih yang kurang nih? Oke. Dari situ mungkin Jadi sebelum referensi ketemu, ya. jadi referensi, harus benahi dulu kan teman-teman. Sebelum ke teman-teman lain. Jadi berjalan sekarang ya sudah mulai teman-teman lain juga sudah mulai ikut mau sama-sama maju kan, sama-sama maju ya. Oke, baik. Kalau Noel punya pandangan sendiri tidak tentang iklim bermusik di India seperti apa, Noel? Ya seperti yang sudah mereka jawab tadi, saya mau jawab apa lagi? Jadi sama. Jadi sama, tapi saya cuma mau menambahkan saja, iklim bermusik sudah bagus. Jadi hanya minta dukungan dari Pemda saja untuk lebih memperhatikan Musisi lokal. musisi dan kesejahteraan. Dan juga sedikit pesan buat musisi di kota ini agar janganlah bentrok-bentrokan lagi, karena buat apa kita harus lebih banyak bersatu Harus bersatu untuk kompak ya. kompak dan bisa memperjuangkan ini hak-hak sebagai musisi seniman lah di kota India ini, agar kita bisa dihargai lagi. Itu saja pesan. Bijaksana sekali ya seorang. Terima Noel. kasih. Terlihat dari usianya. Jangan lupa pilih saya. Tantangan yang biasa kalian alami dalam bermusik di India itu seperti apa? Tantangan atau kendala-kendalanya? Tantangan yang akhir-akhir ini mungkin ya rasakan selama di ND mungkin ya mungkin seperti Om Noel sampaikan memang masih ada kurang kekompakannya di antara kita. Masih ada sering ada gap-gapan. Sebenarnya bermusik tuh enjoy sih sebenarnya, di bawah santai aja. Santai. Kalau untuk urusan rezeki ya sudah ada lah. Kalau buat teman-teman yang memang mengais rezeki dari situ ya percaya saja, padahal memang punya skill bagus, punya mindset musik yang bagus, totalitas di situ sudah pasti punya jalan masing-masing. Tapi pinginnya iklim bermusik tuh adem, maksudnya jangan ada saling ini. Karena sama-sama kita jalan bareng lah, rangkul saling ini. Pingin bermusik di India tuh kan pengen dengan satu pemikiran harus maju lah. Kenapa kita kok tertinggal sih sama daerah-daerah lainnya? Mungkin itu salah satu alasan juga ya kenapa iklim bermusik di ND itu menurun atau stagnan ya. Iya, bisa juga dipengaruhi dengan hal-hal seperti itu. Ya. Ya, itu sih. Ya itu ya. saya tunggu tadi. Itu ya. Padahal sudah. Oke kan sekarang ini kemajuan teknologi sudah semakin luar biasa ya. Ada platform-platform digital juga yang semakin berkembang. Ada YouTube, kemudian juga ada Spotify, ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, kalian melihat perkembangan teknologi juga termasuk AI. Ini sebagai sebuah pressure atau ini sangat membantu kalian sebagai seorang musisi? Plus minus ya kalau ini ya. Plus minus. Jadi ada kelebihannya untuk membantu beberapa hal mempermudah pekerjaan. Khususnya seperti Kakak Louis yang sering produksi juga, Om Noel juga. Mungkin ada yang membantu pekerjaan, tapi di satu sisi merugikan karena jadi ancaman. Jadi ancaman juga. Iya, kalau kita kerja sebuah proyek itu bisa hari, minggu atau bulan. Dengan AI ini kita tinggal kasih masuk perintah, generate, selesai. 3 menit jadi. Apalagi kalau yang premium. Ya itu lebih cepat lagi. Lebih cepat dan bagus. Hasilnya sudah oke lah. Ketimbang kalau kita kerjakan sendiri kan harus segala macam dipikirkan. Detail ya. Iya detail. Track ini kita pikir lagi, bikin track baru lagi. Belum, pokoknya repot lah. Jadi kalian merasa kalau AI ini bisa jadi ancaman juga ya untuk originalitas, kemudian idealisme dalam bermusik ya. Ya. Tapi kalau kayak platform-platform digital seperti YouTube, TikTok, Spotify, itu kalian lihatnya seperti apa? Kalau sebenarnya banyak membantu karena kalau zaman dulu kita sering susah ya kalau mau buat sebuah karya kita harus cari label untuk itu kan susahnya minta ampun dulu. Kalau sekarang kan lebih mudah dengan ada YouTube kayak begitu kita produksi sendiri, kita kerjakan sendiri, kita publish sendiri, pokoknya kita yang distribusi sendiri lah.
Jadi promosi lebih sendiri membantu ya. ya, siap. Kalau viral Ya syukur-syukur. syukur-syukur ya. Ya, Tidak bonus. tidak harus seperti dulu ya, harus tembus ke Oh, itu label. susah minta ampun. Itu kita antar demo di kantornya Antri. demo tinggi begini. Itu tidak didengar. Mungkin kita pulang mereka buang di tempat sampah. Apalagi dari kampung tidak punya link. Tapi akhirnya sekarang semua punya peluang yang sama ya. Ya semua punya peluang yang sama. Dan terlihat dengan banyak sekali musisi-musisi timur ya Iya. yang sekarang juga akhirnya naik daun, viral ya. Ya yang iseng-iseng buat Hmm, langsung meledak. Oke, yang Gitu. Noel atau Luis punya pandangan lain? Kalau AI itu sebenarnya ancaman sih untuk kita sebagai musisi karena hampir setiap orang bahkan bukan musisi pun bisa Bisa. memanfaatkan AI itu untuk jadi karya mereka. Jadi kan istilahnya secara mungkin mengejar materi secara mereka mungkin oke, tapi secara jiwa sebagai musisi Feel-nya ya. feel-nya kan agak instan, Ya. serba instan. Mereka tidak merasa bagaimana berproses sebagai musisi itu susahnya punya karya itu seperti apa, Perjuangannya. perjuangannya seperti apa. Itu saja sih. Terus kalau soal platform ada pokoknya itu 50-50 juga. Kadang-kadang kita di YouTube juga kan repot dari pembayaran masuk mau daftar akunnya gini lah, belum verifikasi inilah itulah, kalau syukur-syukur diterima, kadang kalau kartu identitas satu SIM error bermasalah lagi. Akun di ban segala macam. Ada banyak kendalanya di situ, tapi syukurlah yang sudah lolos semua kan sudah aman lah. Jadi ya Plus minus lah ya. 50-50 lah, plus minus. Kemajuan teknologi itu bisa sangat membantu, tapi bantu di satu sisi bisa jadi ancaman juga ya. itu saja. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita masih bersama teman-teman dari Top 40 Band dan kembali kita saksikan dulu penampilan dari mereka. RRI Live Music di RRI Net. Di tengah keramaian, suara riuh rendahnya dunia, dan ku rasa sangat sepi. Hanya suaramu ingin ku dengar di kesunyian ini dan membaca keheningannya. Manapun ku pergi, tiada tempat bisa menghiburku. Aku pun semakin sepi. Hangat pelukmu ingin ku rasa di malam yang dingin ini dan memecah kebekuannya. Takkan pernah ku berpikir berpaling darimu, walau kesepian menyiksa. Tak sedikit ku merasa lelah denganmu, walau kau tak ada di sini. Di antara banyaknya manusia berpasangan dan berbagi rasa, aku hanya menyaksikan hanya dirimu yang aku tunggu. Sampai kini ku bertahan dan menerima kenyataan. Takkan pernah ku berpikir berpaling darimu, walau kesepian menyiksa. Tak sedikit ku merasa lelah denganmu, walau
Walau kau tak ada di sini. Hey. Takkan pernah ku berpikir berpaling darimu, walau kesepian menyiksa. Tak sedikit ku merasa lelah denganmu, walau kau tak ada di sini. Walau kau tak ada di sini. RRI Live Music di RRI Net. Rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari dirimu? Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Pada dirimu yang kini jauh dari dirimu, kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalaulah memang dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Sayang disayangi di pulau seberang, kekasih hati jauh disayang. Sayang disayang di pulau seberang, kekasih hati jauh disayang. Rindukah hatimu pada diriku yang kini jauh dari dirimu? Kalau diriku ingat selalu padamu kasih yang kini jauh. Kalaulah memang dapat bertemu saat begini, alangkah senang. Sayang disayangi di pulau seberang, kekasih hati jauh disayang. Sayang disayang di pulau seberang, kekasih hati jauh disayang.
Thank you. RRI Live Music di RRI Net. Nah, kalian punya pesan tidak nih untuk pemerintah, untuk teman-teman musisi muda dalam hal bermusik, kemudian juga soal perkembangan musik di ND? Oke, baik. Ini sedikit banyak pesan. Sedikit tapi banyak. Sedikit tapi banyak Yang mana pesan nih? untuk- Banyak atau sedikit? agak banyak. Agak banyak. Terutama kepada pemerintah minta maaf, tapi ini kita harus omong. Kami hanya minta supaya seniman dan musisi daerah itu lebih bisa dihargai lagi. Jadi lebih dikasih ruang, dibikin event-event. Karena bagi kami bermain musik itu bukan sekedar hobi lagi, tapi sudah menjadi mata pencarian, Sudah jadi profesi kita. Jadi kita belajar musik, belajar gitar, belajar keyboard, piano, drum, bass dan lain-lain itu kan butuh biaya juga. Iya, butuh effort juga. Transportasi, segala macam, nongkrong gini. begadang. Nah, begadang. Jadi kan apa yang kita dapat sih setelah kita punya ini talenta nih? Apa yang kita dapat? Tapi setelah kita perjuangan ini memang setengah mati perjuangannya. Selama ini yang kalian alami, kalian rasakan seperti apa? Ya penghargaan terutama dari finansialnya kita secara Memang tidak munafik, memang semua orang butuh itu ya. uang. Tapi kan kita juga harus dituntut harus profesional. Kita mau untuk profesional, cuman secara itu profesional tidak ke kitanya gitu. Fair lah ya. Nah, jadi fair kan ada itunya. Nah, karena kita beli perangkat saja ini sudah kayak gitar, keyboard itu kan harganya juga lumayan, efek segala macam, terus ear monitor yang gini-gini semua kan lumayan. Terus timbal baliknya kan rasa miris kayak itu. Bukan berarti kita tidak mensyukuri, tapi kita mensyukuri. Cuman kalau bisa Ada perhatian lebih. ada perhatian. Dan saya berharap semoga kalau memang bisa pemerintah membuat perda untuk Musisi. musisi untuk tarif semua kayak keyboard tunggal itu berapa, band lokal band wedding itu berapa. Kalau bisa ada perda seperti itu, saya sangat bahagia sekali. Jadi kita benar-benar dihargai sebagai musisi. Jadi kita bukan hanya sekedar main untuk kayak pengamen, kayak kan kita dianggap seperti itu kan selama ini. Terus kayak event olahraga tuh diperhatikan sekali. Kenapa kita tidak seperti? Jadi merasa ada anak tiri lah kita. kayak dianaktirikan, ya? Kan seperti itu. Bukan berarti kita kan wajar kita mengutarakan yang apa yang kita rasakan selama ini. Ya semoga saja didengarkan. Jangan hanya dengar tapi kalau bisa diapresiasikan lah kami punya ini. Iya. Ya itu aja sih. Oke. Kalau yang lain ada tambahan atau sama? Pas. Oke. Nah, kalian melihat bagaimana dengan RRI yang rutin nih membuat acara live musik seperti ini? Terus terang untuk saat-saat sekarang ini, wadah-wadah seperti RRI saat ini, yang sudah terima kasih banyak buat RRI Live Music yang sudah undang atau ajak kami main di sini, nongkrong di sini. Jujur kalau untuk sekarang ini, saat ini memang sudah jarang sekali ada yang buat seperti ini. Terima kasih banyak buat RRI yang terus konsisten mendukung seniman-seniman, musisi-musisi lokal. Jadi anak-anak tuh bukan hanya sekedar latihan. Jadi bisa ada wadah untuk disalurkan apa yang mereka pelajari, mereka ekspresikan di sini. Begitu Abang. Oke. Om Luis mau Luis, ada tambahkan? tambahan? Tentang live musik yang dibuat RRI. Kalau saya sendiri sih melihat dengan adanya kegiatan RRI ini memang ya satu poin ya terima kasih banyak buat RRI yang tidak bosan-bosan ya mau mengundang. Mungkin saya kali keberapa ke sini tuh dengan nama yang berbeda, muka yang sama saja. Tapi itu memang salah satu bentuk boleh kalau saya pribadi sangat apresiasi, sangat respect karena memang di kala situasi di sini memang tidak banyak yang mau berbuat acara seperti ini. RRI bisa menjawab itu. Ya, bisa memberi ruang buat teman-teman apapun seniman terutama yang di bidang musik ya. Sering sampai sekarang pun masih dibuat rutin acara kayak gini. Memang kalau saya pribadi saya cukup respect.
Oke. untuk kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Ngomel, sudah pas atau? Ya kalau untuk dari saya untuk RRI, ja- jadi untuk RRI sangat berterima kasih sekali sudah dikasih kesempatan dan saya harap RRI terus membuat acara seperti ini. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kalau bisa setiap minggu atau setiap bulan sekali dan dan undang semua musisi lokal harus lebih mengapresiasikan kepada musisi lokal tuh lebih dinaikkan lagi dia punya pamornya. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan teman-teman dari Top 40 Band. Mereka sudah berbagi cerita, pengalaman mereka bermusik, kemudian apa keresahan-keresahan yang mereka rasakan dan bagaimana pandangan mereka tentang iklim bermusik khususnya di Kabupaten ND. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama RRI Net Live Musik. Saya akhiri kebersamaan kita dan kita tutup dengan penampilan dari teman-teman Top 40 Band. Sampai jumpa di live musik RRI Net berikutnya. RRI Live Music di RRI Net. Look at the star, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow, came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was gold yellow. So then I took my time. Oh, all the things to done. And it was gold yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bone turning to something beautiful. You know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jump across for you. Oh, all the things you do. 'Cause you're all yellow. I drew a line for you. Oh, all the things you do. And it was all yellow. And your skin and bone turning to something beautiful. And you know, for you I leave myself dry. For you I leave myself dry. Yes, true. Look how they shine for you. Look how they shine for you.
Look how the shine for. Look how the shine for you. Look how the shine for you. Look how the shine. Look how the star. Look how the shine for you. And all the things that you do. Okay, thank you. Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.